Di mata kuliah perilaku konsumen ini, kami akan menjelaskan mengenai buku Perilaku Konsumen edisi 7, Leon Sigma. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. konsep pemasaran. Asumsi pokok yang mendasari konsep pemasaran adalah bahwa untuk sukses, perusahaan harus menentukan kebutuhan dan keinginan berbagai target pasar tertentu dan memberikan kepuasan yang diinginkan lebih baik daripada pesaing. Melingkup perilaku konsumen. Hal ini mencakup apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, dan di mana mereka membeli, seberapa sering mereka akan membeli, dan seberapa sering mereka menggunakannya. Perilaku konsumen berakar pada lintas disiplin ilmu pengetahuan. Teori pemasaran banyak sekali meminjam berbagai konsep yang dikembangkan di berbagai disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu ekonomi dalam rangka membentuk dasar disiplin ilmu pengetahuan. Paradigma riset konsumen. Para ahli peneliti konsumen sekarang ini menggunakan dua macam metodologi riset yang berbeda untuk mempelajari perilaku konsumen yang lebih baik. Kuantitatif bersifat deskriptif dan digunakan oleh para peneliti utama memahami untuk berbagai masukan promosi terhadap konsumen, sehingga memungkinkan para market meramalkan perilaku konsumen. Nah, yang kedua, riset kualitatif terdiri dari wawancara, kelompok fokus, analisis kiasan, riset kolase, dan teknik proyeksi. Segmentasi pasar dan keragaman merupakan konsep komplementer tanpa pasar yang bermacam-macam yang terdiri dari berbagai orang dengan latar belakang, negara asal, kepentingan, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda. Benar-benar sedikit alasan untuk mengadakan pembagian pasar. Motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Sifat dinamis motivasi yaitu ada kebutuhan tidak akan sepenuhnya terpuaskan, kebutuhan baru muncul ketika kebutuhan lama terpenuhi, kesuksesan dan kegagalan mempengaruhi sasaran, dan rasa frustasi. Sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, ada kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Yang ketiga, ada kepribadian dapat diubah. Persepsi konsumen. Persepsi merupakan proses dengan para individu memiliki, mengatur, dan menafsirkan stimuli menjadi gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Pembelajaran konsumen memiliki 4 syarat proses belajar. Yang pertama, motivasi, yang kedua isyarat, yang ketiga respon, dan yang keempat, pendorong atau penguat. Model sikap 3 komponen. Sikap terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada komponen kognitif, yang kedua ada komponen afektif, dan yang ketiga ada komponen kognitif. Yang pertama yaitu strategi komunikasi. Komponen yang paling penting dalam strategi komunikasi yaitu memilih audien yang tepat. Yang kedua, strategi media. Rencana ini diperlukan untuk menempatkan iklan dalam berbagai media, khusus baca, tonton, atau didengar, oleh berbagai pasar yang dipilih untuk dibidik. Yang ketiga yaitu strategi pesan. Untuk menyusun pesan itu dalam bentuk yang memungkinkan audien memahami artinya dengan tepat, dengan adanya stimuli nonverbal seperti foto dan video, cenderung memperkuat argumen pesan verbal. Kelompok rujukan konsumen merupakan kelompok yang bertindak sebagai kerangka rujukan bagi para individu dalam berbagai keputusan membeli. Nah, apa aja sih contoh dari kelompok rujukan? Yang pertama, kelompok persahabatan, kelompok berbelanja, kelompok kerja, kelompok masyarakat, maya, dan kelompok aksi konsumen.
Bagi kebanyakan konsumen, keluarga merupakan kelompok rujukan yang utama untuk berbagai sikap dan perilaku. Keluarga merupakan pasar target utama bagi kebanyakan produk dan kategori produk. Penempatan kelas sosial ke perilaku konsumen yang dipilih ada 4. Yang pertama ada pakaian, mode, dan belanja, simpanan, pengeluaran, dan kredit. Yang keempat ada kelas sosial dan komunikasi. Budaya merupakan sebagai keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari dan membantu mengatur perilaku konsumen para anggota suatu masyarakat tertentu. Nah, contohnya itu bisa kita lihat kebudayaan luar yang terjadi di Indonesia, seperti masuknya kebudayaan baru yaitu kebudayaan Korea. Kayak sekarang kita itu banyak mengidolakan para idol, sehingga yang suka pada idol-idol itu akan membeli. Subbudaya adalah kelompok budaya berbeda dapat dikenali dalam masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks. Para anggotanya mempunyai nilai-nilai dan kebiasaan yang membedakan mereka dari para anggota masyarakat yang sama. Subbudaya mempunyai fokus yang lebih sempit daripada budaya. Strategi multinasional yang berubah, global versus lokal. Yang pertama, menyukai merek dunia. Yang kedua, memasarkan global yang adaptif. Yang ketiga, kerangka untuk menilai strategi multinasional. Bagi para konsumen, berbagai produk dan jasa baru dapat meningkatkan peluang untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sosial, dan lingkungan, dan menambah kualitas hidup mereka. Bagi pemasar, berbagai produk baru memberikan mekanisme yang penting untuk menjaga agar perusahaan kompetitif dan menguntungkan. Model keputusan memiliki 4 pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, ada pandangan ekonomi. Yang kedua, pandangan pasif. Yang ketiga, pandangan emosional. Yang keempat, yaitu pandangan kognitif.